Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Sabtu 15 Mei 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kasih karunia pertolongan dari Tuhan. Bagimulah segala hormat kemuliaan, karena daripadamu-lah kami memperoleh semuanya. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 11. Yohanes pasal 16. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya memberi judul renungan, kamu tidak ditinggalkan. Kamu tidak ditinggalkan. Saudara-saudara, kalau seseorang, mungkin suami, mungkin istri, akan pergi ke suatu tempat, lalu ia menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa ia akan kembali, anak-anaknya mungkin akan melepasnya dengan baik. Sama seperti kami di rumah. Ketika saya atau istri saya akan pergi, anak kami yang terakhir selalu bertanya, "Jam berapa pulang? Jam berapa kembali?" Maka sesudah itu dia akan senang, dia akan puas. Demikian halnya dengan ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga sesudah ia bangkit. Ia menyampaikan kepada para murid bahwa ia tidak meninggalkan murid sebagai yatim piatu. Pimpinan penyertaannya ke depan tidak lagi dalam bentuk fisik, tidak lagi secara terlihat. Karena kalau dalam bentuk fisik, secara terlihat itu sangat terbatas.
Tetapi kalau ia hadir dalam pimpinan dalam bentuk roh yang tidak terlihat, maka itu tak terbatas. Ia bisa hadir di mana-mana. Roh Allah tak terbatas oleh ruangan, oleh tempat, bahkan juga oleh waktu. Dan itulah yang Yesus janjikan kepada para murid. Ia akan kembali menyertai mereka dalam wujud roh-rohnya yang kudus. Dan karena itu ketika Yesus naik ke sorga, para murid kembali dengan sangat bersukacita ke Yerusalem. Sangat bersukacita walaupun ada perpisahan. Walaupun ada perpisahan, tetapi para murid kembali dengan sangat bersukacita karena janji Yesus, ia akan kembali dalam wujud roh. Walau tidak terlihat, tapi sungguh ada. Dan itu terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Murid-murid dipimpin dari dalam diri mereka. Kalau sebelumnya murid dipimpin dari luar dengan kehadiran fisik Yesus, kini mereka dipimpin dari dalam hati mereka ketika roh dicurahkan bagi mereka, sehingga Petrus berani. Dari awalnya takut sekali, dia menjadi berani berdiri berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan seketika 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis pada 1 hari saja. Karena apa? Karena janji Yesus. Ia tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, kini terpenuhi. Saudara-saudara, janji Yesus yang berikut kepada para murid dalam bacaan kita, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa adalah ketidakpercayaan kepada perkataan-perkataan Kristus dan kepada Kristus sendiri. Dan ini akan diinsafkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang telah dipilih oleh Allah. Juga akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus pergi kepada Bapanya dan murid tidak melihat lagi. Tapi mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka memberitakan Injil Kristus ke berbagai tempat. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis maut telah dihukum melalui kebangkitan Kristus, telah dikalahkan. Maka murid-murid yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan dikalahkan oleh maut, tidak akan dikalahkan oleh iblis. Roh Allah yang berkuasa dalam dirinya akan membuatnya mengalahkan kekuatan iblis dan maut. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, 2000-an tahun yang lalu sampai kini. Gereja tidak kalah, orang percaya tidak kalah oleh iblis dan maut. Makin dibabat, makin merambat. Orang-orang percaya di belahan dunia tidak gentar dengan kekuatan iblis dan maut, karena Roh Allah telah menyertai orang percaya. Jangan takut, Tuhan tidak meninggalkan kita. Penyertaannya 24 jam sehari dari dalam diri kita sendiri.
telah Ia lakukan, sedang Ia lakukan, dan terus-menerus Ia lakukan. Ia menyertai terus-menerus selama-lamanya sampai Kristus datang nanti. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, Roh Allah menyertai kita, ada di dalam diri kita orang percaya. Percayalah senantiasa Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Engkau telah memperdengarkan firman-Mu, kiranya Roh Allah yang kudus semakin memperjelas pada diri kami masing-masing. Pakailah kami ya Tuhan memberitakan Injil Kristus, agar makin banyak orang yang lolos dari maut kebinasaan kekal. Berkati negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Berkati kami dalam rumah tangga masing-masing, tanggung jawab, pergumulan, pekerjaan. Berkati orang-orang sakit, pulihkan mereka, hiburkan mereka yang berduka cita. Tolong orang-orang miskin dilanda musibah, bencana alam, peliharakan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.